Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Jeritan Rinjani. Cerita ini ditulis oleh Alin Amarwati. Seperti biasa, cerita ini berpart, dan yang ini adalah part ketiga. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Jeritan Rinjani. Tolong aku. Diam! Iqbal dan Rudi yang menyaksikan perubahan sikap Arun pun kaget. Mereka kemudian berusaha untuk menyadarkan Arun, namun Arun tetap terdiam. Arun, sadar Run, sadar. Arun masih belum sadarkan diri. Meskipun sudah ditarik oleh Iqbal, Rudi pun membantu Iqbal untuk menyadarkan Arun. Namun Arun tetap terdiam dan seolah-olah membisu di tempat yang tidak semestinya. Arun masih terdiam dengan bayangan Sinta yang tak kunjung hilang. Bahkan jeritan Sinta terus-menerus didengar oleh Arun. Perlahan-lahan, sosok Sinta juga menunjukkan wujudnya di hadapan Arun. Namun hal itu hanya mampu dilihat oleh Arun. Sementara Iqbal dan Rudi tidak bisa melihat sosok Sinta tersebut. Iqbal dan Rudi terus-menerus mencoba menyadarkan Arun. Namun Arun tetap berkutat pada bayangan Sinta yang berada di hadapannya tersebut. Hingga akhirnya Iqbal pun meminta Arun untuk beristighfar tepat di telinga Arun. Run, istighfar. Run, hei, istighfar. Setelahnya Arun pun perlahan-lahan mulai sadar dan mengucapkan kalimat istighfar dengan begitu lirihnya. Astagfirullahaladzim. Arun pun menghela nafas panjang. Dan tatapannya kini sudah mulai kembali. Ia tak langsung bisa menceritakan kejadian yang dialami kepada Iqbal dan Rudi, meskipun keduanya meminta Arun untuk bercerita. Kamu kenapa, Run? Kok sikapmu aneh tadi? Iya, benar. Sampai aku merinding sendiri melihat kamu loh, Run. Bukan apa-apa kok. Kamu yakin, Run? Gak apa-apa? Kamu seperti bukan diri kamu sendiri loh, Run. Aku belum bisa ceritakan semuanya. Ntar saja ceritanya kalau sudah pulang. Kenapa emangnya, Run? Tunggu dulu. Tunggu dia benar-benar pergi. Dia siapa, Run? Sosok yang aku ceritakan. Ada yang kalian tutupi kah? Iqbal sangat ingin menceritakan semua hal yang diketahuinya kepada Rudi. Namun dia khawatir jiwa penakut Rudi akan keluar dan hal tersebut akan berdampak pada pendakian mereka yang masih sangat panjang.
Pengalaman mereka, jika Rudi sudah merasa takut, maka dia tidak segan-segan untuk mengajak mereka berdua untuk turun dan tidak melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sementara hal-hal yang mereka cari di Rinjani belum kunjung terpenuhi. Meskipun tanda demi tanda adanya titik terang sudah mulai nampak. Namun hal tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan yang ada di benak Arun. Bukan apa-apa, Ruth. Tenang saja. Yakin gak ada apa-apa? Yakin gak ada apa-apa lah. Karena masih sangat syok, Arun pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu dan menghabiskan 1 botol air mineral yang dibawanya tanpa adanya jeda. Pendakian ini benar-benar berat bagi Arun dan kedua temannya yang lain. Padahal sependek yang mereka tahu, Gunung Rinjani adalah salah satu gunung terindah, dan mereka tidak menyangka jika keindahan tersebut nyatanya menyimpan banyak sekali misteri yang tak segan-segan membuat bulu kuduk para pendaki berdiri tanpa permisi. Selang beberapa menit kemudian, masih dengan situasi licin yang sama, namun dengan waktu yang terus berjalan ke depan, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang masih sangat panjang. Medan pendakian menuju pos 2 akan semakin sulit dari pos selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada lah. Tapi, kamu sudah baik-baik saja bukan, Run? Sejauh ini sih aman. Mereka pun kemudian mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 2, yang sebenarnya estimasi waktu yang ditempuh tidak begitu lama. Namun karena jalanan yang licin akibat hujan gerimis tadi yang turun di siang hari, dan banyaknya gangguan yang berdatangan silih berganti, perjalanan mereka pun benar-benar terhambat. Karena kondisi Arun sudah mulai membaik dibandingkan dengan sebelumnya, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan tanpa adanya jeda. Berselang beberapa menit dari tempat sebelumnya, mereka pun akhirnya sampai di pos 2. Mereka memutuskan untuk tidak beristirahat, melainkan memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dari pos 2 ke pos 3, medan jalan masih cenderung menanjak dan dibutuhkan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Waktu tempuh yang hampir sama dengan perjalanan di pos sebelumnya. Setelah pos 3, tentu masih banyak pos-pos lain yang jauh lebih menantang yang harus mereka lewati sebelum akhirnya sampai di puncak Rinjani. Perasaan Arun mulai tidak enak saat ia melewati tanda yang ada di pos 2. Ia merasa sepanjang perjalanan yang kini ia lewati sangatlah sunyi. Bahkan aroma anyir pun tercium dari segala sudut. Ia sendiri tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Kemampuannya tersebut tidak mampu menerawang keadaan di sekitar kanan dan kirinya. Semakin tinggi langkahnya, semakin menyengat pula bau anyir yang tercium hingga ke batang hidungnya. Ia tidak berani bertanya kepada kedua temannya. Ia khawatir hanya dirinya saja yang mencium aroma tersebut, tidak dengan kedua temannya tersebut. Dan jika ia memberitahukan apa yang dirasakan olehnya, tentu hal tersebut akan membuat khawatir Rudi ataupun Iqbal. Tanah-tanah yang dilewati oleh Arun seolah-olah seperti tanah bekas pembantaian. Arun mencoba untuk berkomunikasi dengan penghuni tanah yang ia pijak, namun tidak kunjung menemukan titik terang. Apa yang harus aku lakukan ya? Tanya si Arun dalam hatinya. Bersihkan hatimu, bisik seseorang tepat di telinga Arun hingga membuatnya terkaget-kaget. Arun pun hanya mampu mengucapkan istighfar di dalam hatinya. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menutupi kekhawatirannya dari Iqbal maupun Rudi.
Saat itu Arun berjalan di posisi paling tengah. Ia pun kemudian berinisiatif untuk bertukar posisi dengan Iqbal yang saat itu berada di posisi paling akhir. Bal, tukar posisi dong. Loh, kenapa tukar posisi? Gak apa-apa, aku hanya ingin di belakang. Nanti kalau terjadi hal buruk lagi gimana? Aman, aku bisa mengatasinya kok. Oh, ya udah. Iqbal dan Arun pun kemudian bertukar posisi. Tujuan Arun ingin bertukar posisi dengan Iqbal, yaitu agar ia bisa lebih mudah memperoleh petunjuk dari penghuni Rinjani. Entah melalui bisikan ataupun melalui hal lain. Selain itu juga, ia ingin kedua temannya itu tidak mengetahui apa yang saat ini menjadi keresahannya tersebut. Bersihkan hatimu. Ucap bisikan itu lagi, tepat di telinga Arun. Arun pun kemudian berpikir keras untuk memaknai maksud dari kalimat yang diucapkan oleh orang tak kasat mata tersebut. Arun pun berpikir tentang tujuan utamanya datang. Apakah ada yang keliru dengan tujuan tersebut? Sehingga ia terus mengalami kekacauan dan tidak kunjung menemukan titik terang. Sedangkan ia sudah sejauh ini melakukan pendakian, bahkan kini sedang perjalanan menuju pos 3. Apa yang harus aku lakukan? Bersihkan hatimu, luruskan niatmu. Bisikan itu lagi dan lagi mengalun tepat di telinga Arun. Ia terus berpikir dan berpikir sangat keras. Ia kemudian mencoba bertanya kepada Iqbal dan Rudi tentang kalimat yang dibisikkan sosok tak terwujud tersebut. Arun berharap kedua temannya tersebut tahu akan maksud tersirat dari kalimat itu. Bal, Rud, kalian tahu makna dari bersihkan hati? Tentu tahulah. Haha, gampang itu mah. Memangnya apa maksudnya, Bal, Rud? Iqbal dan Rudi pun terdiam sembari berpikir keras tentang maksud tersirat dari kalimat yang ditanya oleh Arun. Mereka sebetulnya paham dengan makna tersurat kalimat tersebut. Namun mereka perlu menyusun kalimat-kalimat yang dianggapnya mudah untuk bisa menjelaskan kepada Arun. Iqbal dan Rudi pun kemudian menjelaskan makna tersirat dari kalimat yang dipertanyakan oleh Arun. Maksud kalimat itu, kamu harus bisa berpikir baik dan bersikap bijak. Tidak boleh memiliki rasa dendam ataupun hal tercela lainnya. Selain itu, tujuan hidupmu juga harus bersih, teratur, dan tanpa dikotori tujuan buruk yang bisa merugikan orang lain lah. Sepertinya sulit ya untuk menerapkannya. Sebetulnya, jika kita bersungguh-sungguh, tentu tidak ada hal yang sulit. Memangnya kenapa, Run? Bukan apa-apa kok. Hanya saja aku sempat dengar kalimat itu, dan sampai detik ini masih terngiang-ngiang di kepalaku. Sudah, jangan dipikirkan, Run. Memiliki hati yang bersih itu tentu butuh proses, Run. Butuh proses, tidak sebentar. Saat Iqbal mengatakan hal demikian, tiba-tiba saja bisikan kalimat yang sama mengalun kembali di telinga Arun. Kini dibarengi dengan bau anjir yang semakin menyengat, hingga hal tersebut membuat Arun menjadi batuk dan sesak nafas. Arun berusaha menutupi rasa sesak di dadanya tersebut, namun tidak berhasil. Iqbal dan Rudi segera sadar jika ada hal janggal yang menimpa Arun. Run, kamu kenapa, Run? Kok pucat banget wajahmu? Nafasmu juga tidak beraturan. Kita berhenti dulu ya. Ini kamu minum dulu, Run. Arun pun bergegas untuk meminumnya. Ia kemudian menutupi hidungnya dengan masker yang dibawanya. Hal tersebut dilakukan agar bau anyir yang diciumnya itu segera hilang ataupun mereda. Kamu kenapa, Run?
Kamu kenapa? Bau anyir, Bal. Bau anyir banget. Anyir? Anyir dari mana? Tidak ada darah ataupun benda lainnya di sekitar sini. Masa bau anyir? Iya, Run. Bau anyir darah. Bau banget, anyir banget pokoknya. Tidak ada darah di sekitar sini, Run. Ada. Di mana? Tidak tahu. Bau anyir itu hanya dicium oleh Arun saja, tidak dengan kedua temannya. Awalnya ia tidak ingin memberitahukan hal ini kepada Iqbal dan Rudi. Namun karena ia semakin tidak tahan dengan bau yang tak kunjung hilang, Arun pun kemudian memberitahunya kepada Iqbal dan Rudi. Perjalanan menuju pos 3 ini cukup berat untuk Arun. Belum lama ia menginjakan kaki di jalur menuju pos 3, ia sudah mendapati bau tidak sedap yang tak kunjung hilang dan hanya tercium olehnya saja. Sementara bisikan itu terus datang tanpa permisi. Iqbal dan Rudi pun merasa bingung dengan hal tersebut. Keduanya saling berbincang untuk mencari solusi terbaik. Ini gimana, Rud? Sepertinya terjadi hal yang tidak beres lagi deh dengan Arun. Aku ya tidak bisa berpikir jernih loh, Bal. Apa lebih baik kita sudahi saja pendakian ini? Jika kondisinya semakin tidak bersahabat, lebih baik kita turun sajalah, Bal. Tiba-tiba, Arun memotong pembicaraan antara Rudi dan Iqbal dengan ucapan yang terkesan membentak. Jangan turun. Sudah sampai di sini kok mau turun? Iqbal dan Rudi pun hanya bisa terdiam dengan ucapan Arun yang begitu tegas. Keduanya merasa bingung dengan sikap Arun yang berubah-ubah. Jangan pernah sekalipun kita melangkah mundur, kata si Arun. Iqbal dan Rudi hanya bisa menatap tajam, menatap mata Arun yang saat itu sudah menunjukkan gelagat aneh lagi. Keduanya hanya bisa menggelengkan kepala, tanda mereka mulai tidak bisa memahami keadaan yang benar-benar tidak bersahabat. Setelah itu, Arun pun kemudian berjalan cepat melewati Rudi dan juga Iqbal, yang saat itu posisinya di depan Arun. Arun melangkah tanpa mengucapkan kalimat apapun. Tatapannya tajam ke satu titik, tanpa memperdulikan kanan atau kirinya. Ia berjalan dan diikuti kedua temannya dari arah belakang. Arun, jalannya kok cepet banget ya? Arun hanya terdiam, tanpa mengindahkan pertanyaan yang dilontarkan dari mulut Iqbal. Arun memilih untuk terus berjalan hingga sebuah persimpangan. Ia mengambil langkah yang keliru. Jalan yang ia pilih penuh dengan pepohonan rindang. Bahkan jalan setapak yang menjadi satu-satunya jalan tumbuh berbagai macam lumut. Tanda jalan tersebut tidak pernah dilewati oleh manusia. Run, sepertinya kita salah jalan. Benar kata Rudi, Run. Tidak mungkin kita jalan di jalanan berlumut seperti ini. Bukannya memilih untuk berhenti, Arun malah terus melanjutkan perjalanannya, menembus jalan setapak berlumut tersebut. Hal tersebut pun membuat Iqbal dan Rudi merasa sangat khawatir. Aku khawatir, Rud, jika memilih jalan yang tidak benar. Aku pun merasa demikian, Bal. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Rud? Jika kita ikut Arun masuk, tentu kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita, Bal. Namun jika kita tidak ikut masuk, tentu kita akan selamat. Namun kita tidak tahu dengan nasib si Arun. Itu artinya kita tidak punya pilihan lain, Ruth, untuk ikuti si Arun. Kita harus membawa dia keluar dari jalur keliru ini, Bal. Mereka pun kemudian mengikuti Arun dan terus-menerus berbicara dengan Arun agar ia bisa sadar dan kembali ke jalur sebelumnya yang tentunya tidak berbahaya. Arun memiliki kelebihan bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Akan tetapi, terkadang ia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Hal tersebutlah yang membuat kelebihan Arun terkadang membahayakan dirinya sendiri
Salah satu contohnya seperti yang saat ini Arun alami. Run, kita harus kembali, Run. Itu jalannya salah. Namun, sepertinya perkataan yang diucapkan oleh Rudi ataupun Iqbal tidak ada satupun yang digubris oleh Arun. Arun terus berjalan tanpa henti, bahkan dengan tatapan kosongnya tersebut. Iqbal tahu betul jika di dalam dirinya Arun mencoba untuk melawan. Namun makhluk yang terlanjur merasuki tubuh Arun itu terlalu kuat, hingga Arun sendiri tidak mampu untuk mengendalikannya. Saat ini hanya mereka bertiga di jalur tanpa arah tersebut. Saat itu kondisinya sudah hampir menjelang maghrib. Jika malam tiba, tentu gelap tidak mampu mereka elakkan lagi. Hal tersebut tentu akan menyulitkan perjalanan mereka bertiga. Sementara Arun tidak mau menghentikan langkah kakinya. Kita harus mengejar Arun. Kita harus lari. Tapi kondisinya tidak memungkinkan, Bal. Banyak sekali ilalang tajam yang tumbuh di sekitar perjalanan kita. Apa itu aman? Kita harus mencobanya dulu, Ruth, sebelum Arun lebih jauh lagi. Ya sudah, kamu mulai dulu. Aku akan ikut di belakang kamu. Pokoknya kamu harus terus di belakangku. Kita harus sesegera mungkin, Ruth, menghentikan Arun. Iya, Bal, iya, ayo. Iqbal pun kemudian berlari menerobos ilalang. Ilalang itu tajam untuk menyusul Arun dan disusul oleh Rudi yang berada tepat di belakang Iqbal. Meskipun banyak goresan ilalang yang hampir di tubuh mereka, namun mereka berusaha untuk tidak memperdulikannya. Bal, berhenti dulu, Bal. Lecet semua nih badanku. Kita harus bergegas, Ruth, sebelum Arun terlalu jauh. Kenapa kita tidak balik saja? Biarkan Arun sendirian, nanti dia juga bakal pulang lah. Iqbal kaget saat Rudi mengatakan hal tersebut. Rasanya sangat aneh jika mereka melakukan pendakian bertiga dan hanya turun berdua saja. Tentu di dalam sebuah pendakian, keegoisan harus lekas dihilangkan, sebab keselamatan menjadi poin yang harus selalu diutamakan. Jangan ngomong gitu, Ruth. Kita naik bareng-bareng, pulang juga harus bareng-bareng lah. Tapi kalau kita harus ikuti jalan Arun, kita bisa celaka, Bal. Siapa yang bisa jamin keselamatan kita? Tapi kita juga nggak boleh egois, Ruth. Kalau Arun kita tinggal sendirian, apa dia akan kembali dengan selamat? Tapi aku gak mau mati konyol di Rinjani, Bal. Tidak akan ada yang mati konyol di sini. Siapa yang akan jamin, Bal? Aku yang akan jamin. Setelahnya, Rudi pun hanya bisa terdiam saat Iqbal memberikan ketegasan kepadanya agar tidak bersikap gegabah dan egois. Karena hal tersebut, Rudi pun kemudian mengikuti ucapan Iqbal untuk melanjutkan perjalanan mengejar Arun. Sembari tetap berusaha mengejar Arun, mereka berdua pun mencoba berserah diri kepada Tuhan agar mereka bisa diberikan kemudahan dalam mengejar Arun. Mereka sangat ingin menyelamatkan Arun dengan membawanya kembali ke jalan pendakian sebelumnya. Bahkan untuk menghindari kata tersesat, Iqbal pun sudah meninggalkan jejak di tiap ranting pohon yang dilewatinya dengan menggunakan tali pita yang kebetulan ia bawa dari rumah. Ibarat tidak ada hasil yang mengkhianati proses, Iqbal dan Rudi pun berhasil mengajak Arun dan meminta Arun untuk berhenti. Mereka berdua langsung meraih kedua tangan Arun agar ia tidak lari. Iqbal kemudian berusaha berbicara pelan-pelan dengan Arun. Run, sadar Run, sadar. Arun hanya membalas ucapan Iqbal dengan senyuman kecil dan tatapan yang masih kosong. Ia seakan-akan tidak memahami apa yang diucapkan oleh Iqbal. Run, kamu jangan gini dong. Kita khawatir, Run.
Aku tahu jika kamu mendengar ucapanku, Run. Kamu harus lawan. Istighfar, Run, istighfar. Istighfar, Run. Istighfarlah. Arun pun berusaha memberontak dari genggaman tangan Iqbal dan juga Rudi. Namun, Iqbal dan Rudi terus berusaha sekuat mungkin untuk tetap memegang tangan Arun agar ia tidak lagi pergi dari mereka. Tiba-tiba, Arun menangis dengan wajah yang benar-benar sayu. Ia kemudian memandang ke arah Iqbal dan juga Rudi. Tolong aku. Tolong aku. Kamu siapa? Aku Sinta. Kenapa kamu ada di tubuh teman kami? Karena hanya dia yang bisa menolongku. Iqbal pun teringat cerita Arun sebelum berangkat ke Rinjani, yaitu tentang mimpi buruknya dihantui sosok perempuan yang meninggal dengan tidak wajar. Apa kamu masih ada dendam sehingga kamu bisa pergi dengan tenang? Mereka biadab. Kesucianku mereka ambil. Hingga nyawaku pun dengan teganya mereka habisi. Awalnya mereka menjadikanku teman. Mereka sangat baik dan begitu perhatian. Dan saat aku lengah, mereka kemudian mendatangiku satu persatu dan mulai mencabuli hingga memperkosaku. Mereka melakukannya dengan tawa di atasnya. Mereka merasa bahwa hal yang diperbuatnya bukanlah dosa. Saat aku mencoba melawan mereka semua, tubuhku dibanting hingga mengenai batang pohon besar di pendakian. Bahkan sesaat setelah mereka terus menganiaya saya, saat saya terus menyebut mereka biadab, hingga akhirnya salah satu di antara mereka menusukkan pisau dapur tepat di jantung saya. Setelah itu mereka membuang jasadku di tepi jurang. Mengapa mereka begitu keji terhadapmu? Saat mendengar pertanyaan itu, arwah Sinta pun menangis hingga ia tak mampu membendung air matanya lagi. Bahkan setelahnya, tubuhnya pun ambruk ke tanah. Tangannya gemeteran dan wajahnya mulai pucat pasi. Tubuh Arun yang saat itu masih dirasuki oleh arwah Sinta, dia pun ambruk ke tanah bersamaan dengan tangisan yang tidak lagi mampu dibendungnya. Saat itu juga Iqbal dan Rudi refleks mendudukan tubuh mereka tepat di hadapan arwah Santi untuk menguatkan arwah Santi agar ia mau menceritakan semuanya. Menangislah Santi, jika itu memang bisa membuatmu sedikit lega. Mereka tidak mampu menahan syahwatnya, hingga mereka tega merebut kesucianku tanpa adanya rasa iba sedikit pun. Lalu apa yang harus aku lakukan, Sin, untuk membuatmu lebih tenang? Balas dendam. Aku ingin kalian membalas dendamku kepada mereka. Balas dendam? Balas dendam itu bukanlah tindakan yang baik, Sinta. Aku yakin mereka semua sudah mendapat balasan yang setimpal atas perbuatan mereka sendiri. Aku yakin mereka pasti sudah masuk bui lah karena perbuatan keji yang mereka lakukan. Tapi aku ingin mereka mengucapkan kata maaf kepadaku. Kami bertiga akan membuat mereka menundukkan kepala, memohon maaf kepadamu, Sinta. Meskipun rasanya hal tersebut sudah terlambat. Sesaat setelah mengatakan hal tersebut, tubuh Arun pun benar-benar ambruk dan ia tidak sadarkan diri. Ia jatuh pingsan. Dan sepertinya arwah Sinta tidak lagi bersemayam di diri Arun. Iqbal dan Rudi pun mencoba menyadarkan Arun sebisa mereka. Run, sadar Run, sadar. Rudi dan Iqbal terus menggoyangkan tubuh si Arun agar ia bisa lekas sadar.
Iqbal dan Rudi bahkan menempelkan balutan minyak kayu putih tepat di bagian bawah hidung Arun, agar ia lekas terbangun dari pingsannya tersebut. Sudah beberapa menit mereka mencoba menyadarkan Arun, namun Arun tidak kunjung sadarkan diri. Hal tersebut pun hampir membuat Iqbal dan Rudi merasa frustasi, sebab mereka tidak tahu lagi dengan cara apa mereka bisa menyadarkan Arun. Karena bingung, mereka pun akhirnya memilih untuk menunggu Arun sadar dengan sendirinya. Iqbal dan Rudi pun merasa sangat lelah, sebab sebelumnya mereka harus berlari-lari untuk mengejar Arun. Bahkan harus melewati ilalang yang sangat tajam, hingga hal tersebut membuat keduanya lecet. Selang beberapa waktu kemudian, akhirnya Arun pun sadarkan diri. Iqbal dan Rudi pun bergegas untuk membantu Arun dan memberikannya air mineral, agar ia bisa jauh lebih tenang. Banyak hal yang ingin Rudi dan Iqbal tanyakan kepada Arun, namun mereka nunggu waktu yang tepat agar Arun bisa tenang terlebih dahulu. Minum dulu nih airnya, supaya kamu lebih tenang. Arun pun menggapai mineral yang diberikan oleh si Iqbal dan bergegas untuk meminumnya dengan hati-hati. Saat itu tubuh Arun masih terbilang lemes, bahkan matanya pun sangat sayu. Rasanya Iqbal dan Rudi tidak tega melihat Arun dengan kondisi seperti itu. Kita di mana, Bal? Kita di Rinjani, Run. Tapi sekarang kita sedang ada di jalur yang salah, karena tadi ada sedikit masalah. Apa kita masih bisa pulang? Tentu saja bisa lah, Run. Kita akan segera pulang. Arun masih belum bisa menceritakan semua kejadian yang dialaminya tersebut. Nampaknya Arun masih belum sadar seutuhnya. Wajar saja, sebab sedari tadi tubuhnya dikuasai oleh makhluk lain, yaitu arwah Sinta yang masih belum bisa tenang karena banyak persoalan yang belum sempat dituntaskan sebelum ia tiada. Saat menunggu Arun benar-benar pulih, Iqbal dan Rudi tiba-tiba saja dikagetkan oleh suara gendang yang mengalun begitu keras. Bahkan banyak sekali perbincangan yang terdengar oleh mereka. Tak jauh dari tempat mereka beristirahat saat ini, rasanya ada sebuah perkampungan yang sedang ada acara. Hal tersebut terdengar dari alunan gendang yang terus mengalun. Kamu dengar kan? Dengar gak, Rud? Iya, Bal. Aku jadi merinding, Bal. Iqbal pun semakin penasaran dengan hal tersebut. Ia bahkan berasumsi bahwa ada hal yang tidak benar di sekitar tersebut. Iqbal pun kemudian beranjak dari tempat istirahatnya tersebut karena rasa penasaran yang menyelimuti dirinya. Ia kemudian mencari sumber suara dan sumber keramaian itu. Ia beranjak tak jauh dari tempatnya berpijak saat ini. Dari kejauhan, ia melihat adanya pemukiman yang sangat ramai. Rumah-rumah di pemukiman tersebut hampir 100% terbuat dari anyaman bambu. Semua warga di sana beraktivitas tanpa adanya ekspresi di wajahnya. Pakaian yang mereka kenakan pun jauh dari kata modern. Suara gendang dan gamelan yang terdengar pun berasal dari desa tersebut, tepatnya di sebuah pendopo yang nampak mencurigakan. Apa mungkin di atas Gunung Rinjani ada sebuah pemukiman? Rasanya sangat mustahil. Karena takut, si Iqbal pun kemudian bergegas untuk kembali menghampiri Rudi dan juga Arun. Iqbal pun kemudian menceritakan apa yang dilihat olehnya. Ada yang janggal, Rud. Apa? Ada yang janggal? Janggal apaan emangnya? Tadi aku melihat sebuah desa yang nampak sangat aneh. Mana mungkin di atas gunung ini ada pemukiman? Tapi aku melihatnya secara langsung dengan kepala mataku sendiri kok.
Apa mungkin mereka bukan manusia? Mungkin saja, Ruth. Sebab yang aku lihat itu, wajah mereka benar-benar pucat pasi. Bahkan saat beraktivitas pun, mereka tidak mengeluarkan ekspresi apapun. Fix, mereka bukanlah manusia. Kalau begitu, kita harus segera pergi dari sini, Ruth, sebelum mereka sadar. Lalu, Arun bagaimana? Dia sudah sadar. Kita bisa ajak Arun berbincang sedikit untuk meningkatkan semangat di hidupnya tersebut. Iqbal dan Rudi pun kemudian menyusun strategi agar mereka bisa keluar dari jalur yang tidak benar tersebut. Mereka pun akan memilih untuk mengikuti tanda jalan yang sebelumnya ditinggalkan oleh Iqbal. Hal tersebut dilakukan agar mereka tidak tersesat di tengah jalan. Bal, aku mau bicara, Bal. Bicara apa, Run? Kenapa? Ada apa? Cepat bicara, kita nggak punya banyak waktu. Ini tentang aku dan semua kejanggalan yang menimpa aku, Bal. Saat Arun mengatakan hal tersebut, suara gamelan dan kendang itu terus mengalun semakin kencang. Hal tersebut tentu membuat Iqbal dan Rudi tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Saat ini hal yang mereka utamakan adalah keselamatan bersama. Iqbal pun kemudian mengajak Arun untuk segera bergegas. Perihal sesuatu yang ingin diceritakannya, nyatakanlah setelah mereka berhasil keluar dari jeratan tempat itu. Kita harus secepatnya pergi, Run. Tapi aku belum cerita. Ceritanya entar setelah kita menemukan jalan yang benar. Aku berjanji deh akan mendengarkan semua ceritamu. Kita harus keluar secepatnya dari tempat ini, Run. Mereka bertiga pun bergegas untuk keluar dari tempat tersebut. Bahkan mereka tidak lagi memperdulikan rasa sakit yang mereka rasakan. Mereka kemudian mengikuti arah pita yang tertempel di setiap dahan pohon yang sebelumnya sudah ditandai oleh Iqbal. Ayo, kita harus secepatnya melangkahkan kaki dari sini. Mereka jangan sampai tahu kalau kita berada di dekat mereka. Karena kondisi Arun belum fit secara sempurna, mereka pun tidak bisa berjalan dalam kondisi cepat. Sehingga Iqbal dan Rudi mencoba membantu Arun dengan memapahnya, menerobos jalur pendakian yang salah tersebut. Di sepanjang perjalanan, air mata Arun pun menetes tanpa sadar. Iqbal dan Rudi berpikir bahwa hal tersebut terjadi karena saat dirasuki oleh arwah Sinta, Arun terus menangis tanpa adanya henti. Mungkin hal tersebutlah yang membuat Arun terus menangis, meskipun arwah Sinta sudah tak lagi berada di dalam tubuhnya. Karena Arun terus menangis sepanjang perjalanan, tubuhnya pun menjadi sangat lemah, hingga hal tersebut sedikit menyulitkan perjalanan. Mereka menuju titik awal jalur pendakian. Rudi dan Iqbal pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu untuk sekedar menenangkan Arun agar ia lekas berhenti dari tangisan tersebut. Kita rehat dulu ya. Kenapa, Bal? Kita harus tenangkan hati dan pikiran Arun terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perjalanan ini. Kita tidak mungkin terus berjalan dengan kondisi Arun yang semakin lemah karena tangisannya yang tidak kunjung reda. Mereka pun kemudian mencari tempat yang cukup landai dengan beberapa pohon besar yang bertengger di sana. Sejatinya manusia memanglah kuat. Namun perihal hati, ia terkadang tidak mampu menampung kesedihan yang membuatnya larut berkepanjangan. Run, kamu kenapa? Sinta. Kamu Sinta? Aku teringat Sinta. Dia sudah tenang. Dia sudah pergi, Run. Kamu jangan terlalu larut dalam kesedihannya. Tapi kisah hidup Sinta sangatlah memilukan, Bal. Aku sedikit ada rasa dendam kepada semua pelaku yang sudah mencelakakan
dan menghilangkan nyawanya dengan sengaja. Tidak baik, Run, ada rasa dendam. Kita ikuti saja permintaan arwah Sinta. Buat para pelaku menunduk, memohon maaf kepadanya. Dan kita juga harus doakan ketenangannya di surga. Andai saat itu ada orang datang ketika mendengar ia menjerit kesakitan, tentu dia masih bisa hidup, Bal. Tidak ada yang tahu takdir manusia, Run. Kita cukup tuntaskan keinginannya, dan itu sudah lebih dari cukup, Run. Kamu harus bisa move on dari pelik yang dirasakan oleh Sinta. Meskipun aku tahu itu sangat sulit, namun Sinta juga membutuhkan ketenangan, Run. Mungkin alasannya ia terus datang kepadamu, Run, karena ia ingin menuntaskan takdirnya yang belum usai itu. Tentu dari surga sana, ia akan sangat-sangat berterima kasih kepadamu, Run. Arun pun hanya terdiam merenungi semua perkataan dari Iqbal dan juga Rudi. Di satu sisi, rasa kasihannya terhadap Sinta sangatlah besar. Namun di sisi lain, ia juga lega. Karena secara tidak langsung, ia bisa menjadi tempat cerita arwah Sinta. Dan bisa menuntaskan keinginannya arwah Sinta itu yang belum selesai. Arun pun kemudian menarik nafas panjangnya, dan ia pun berusaha untuk bangkit dari rasa pelik yang baru saja dirasakan olehnya. Jika ia tidak bangkit, tentu ia tidak akan mampu menuntaskan keinginan terakhir yang disampaikan oleh arwah Sinta. Kini Arun pun jauh lebih tenang dari sebelumnya. Ia sudah berhasil menghapus air matanya, dan ia pun berhasil berdamai dengan semua hal yang baru saja dilaluinya. Sebetulnya Arun bisa saja melawan saat arwah Sinta mencoba merasuk ke dalam tubuhnya. Namun tubuh Arun menolak untuk melawannya. Ia malah bersukarela untuk menjadi media bercerita arwah Sinta itu, dan Arun tidak menyesali keputusannya tersebut. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, mereka lebih dulu mengisi energi mereka dengan sepotong roti yang mereka bawa. Setelahnya, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan kembali mengikuti tanda pita yang sebelumnya sudah ditinggalkan oleh si Iqbal. Tak butuh waktu lama untuk bisa sampai di jalur pendakian utama. Saat keluar dari jalur yang membuat mereka tersesat, mereka berjumpa dengan beberapa pendaki lain. Para pendaki lain pun merasa kaget, karena Arun, Iqbal, dan Rudi keluar dari jalan yang tidak semestinya. Loh, kok kalian keluar dari sana, Mas? Dari dalam, Mas. Nyasar tadi saya. Oh, nyasar. Untung saja kalian masih selamat, Mas. Sebab dari cerita yang aku tahu ya, Mas, jarang sekali ada pendaki yang selamat dari ketersesatan di jalur Rinjani. Ya, alhamdulillah, Mas. Takdir baik masih membersamai kami. Tanda berbasa-basi panjang lebar mereka pun tetap melanjutkan perjalanan, dan para pendaki lainnya pun terus berjalan naik meninggalkan Arun dan yang lainnya. Kita mau lanjut naik ke atas, apa lebih baik turun aja, Run? Lebih baik kita turun aja. Semua tujuanku dalam pendakian ini sudah tuntas. Aku hanya perlu melakukan keinginan Sinta, dan aku bisa lega. Kalau kamu, Ruth, aku ikut suara terbanyak lah. Ya udah, untuk mencegah hal yang buruk lainnya terjadi, lebih baik kita menyudahi pendakian ini. Arun dan Rudi pun setuju dengan omongan Iqbal. Mereka pun kemudian bergegas untuk kembali turun. Kini tujuan pertama mereka adalah pos 2 Gunung Rinjani. Mereka pun berjalan pelan agar mereka bisa selamat, mengingat saat ini hari sudah gelap. Puncak bukanlah tujuan utama, sebab pulang dengan selamat tentu tetap harus menjadi prioritas utama. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat pendakian seolah-olah menjadi pertanda bahwa untuk menemukan jawaban atas sebuah pertanyaan tidaklah mudah.
Dan setelah semua tujuan berhasil didapatkan, maka tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan. Pulang adalah pilihan terbaik. Perjalanan mereka menuju pos 2 pun berjalan sangat lancar. Tidak ada hal buruk yang datang saat mereka melakukan perjalanan. Sepertinya semesta benar-benar mendukung mereka untuk pulang. Tanpa henti, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos 1 dan base camp awal pendakian Gunung Rinjani. Tidak ada sedikit pun penyesalan di dalam diri mereka karena tidak berhasil sampai di puncak Rinjani. Dan karena keegoisan mampu mereka rendam, perpecahan pun mampu dielakkan. Tidak terbayangkan jika saat itu Rudy menyerah dengan keadaan dan tetap mempertahankan keegoisannya. Mungkin saja mereka tidak akan kembali dengan jumlah personil yang utuh. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka pun akhirnya sampai di base camp pendakian via Sembalun. Kembalinya mereka mengundang beberapa pertanyaan dari para petugas jaga. Sebab baru siang tadi mereka semua melakukan pendakian. Namun saat malam hari mereka sudah kembali lagi ke base camp. Loh, kalian kok cepet banget? Iya pak, ada hal yang harus kami tuntaskan. Dan tadi kami belum sampai puncak Rinjani pak. Sayang banget. Padahal berada di puncak Rinjani adalah sebuah kenikmatan yang tidak tertandingi loh. Kami juga sudah cukup puas dengan berhasil pendakian kami pak. Setelahnya, mereka pun kemudian menanyakan perihal tentang tragedi kematian Sinta kepada para petugas, sembari mereka juga beristirahat di base camp. Salah satu dari petugas tersebut ada yang tahu betul tentang tragedi tersebut. Ia pun memberitahukannya kepada Arun dan yang lainnya tentang kejadian tersebut dan tentunya lokasi para tersangka saat ini. Ternyata para tersangka tersebut sudah ditahan di Lombok. Mereka bahkan tidak bisa kembali ke daerah asal mereka sebelum Arun dan yang lainnya kembali ke tempat asalnya. Mereka lebih dulu menyempatkan diri untuk datang berkunjung kepada para tersangka untuk menyampaikan pesan yang diminta oleh arwah Sinta. Tanpa adanya rasa lelah, mereka pun bergegas ke tempat tahanan. Mereka kemudian bertemu kepada semua tersangka. Awalnya para tersangka enggan untuk percaya dengan ucapan Arun dan kedua temannya. Namun setelah Arun menceritakan detail kisah arwah Sinta, mereka pun kemudian percaya dengan ucapan Arun, Iqbal, dan juga Rudy. Mereka pun kemudian membujuk para tersangka itu untuk melakukan keinginan terakhir arwah Sinta. Karena mereka merasa sangat bersalah, mereka pun kemudian mengikuti ucapan Arun dan bergegas untuk melakukannya dari kejauhan, yaitu membungkuk sembari memohon ampunan kepada Sinta. Semuanya pun telah usai. Arun berharap setelahnya semua yang dilakukannya, mimpi buruknya tentang sosok Sinta itu tidak datang lagi. Setelah semua selesai, Arun dan Iqbal pun bergegas untuk kembali ke daerah asalnya dengan diantarkan oleh Rudy menuju bandara. Kisah pelik Sinta memberikan banyak pembelajaran berharga, terutama bagi Arun dan juga Iqbal. Arun berharap Sinta dapat tersenyum lega di atas sana, dan jeritan Rinjani tidak lagi ada. Arun pun berharap tidak ada kisah pelik lainnya yang menimpa pendaki wanita di luar sana. Dan cerita ini selesai tamat sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan terima kasih buat penulis yang sudah memberikan kami izin untuk menceritakan kisah ini.
Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.